Jumpa lagi dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia, Jumat 15 Oktober 2021. Sabda dari hati untuk dunia baru. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ada banyak inspirasi menarik yang dapat kita petik dari bacaan Injil hari ini untuk kita renungkan bersama. Secara khusus saya hanya mengambil satu inspirasi saja untuk kita renungkan secara lebih mendalam, yaitu tentang ragi. Ragi adalah mikroorganisme yang banyak dipakai untuk mengembangkan berbagai jenis produk makanan. Ragi sendiri memiliki daya intrinsik yang sangat kuat untuk mempengaruhi dan mengembangkan media yang dimasukinya, seperti adonan roti, tahu, dan lain sebagainya. Dalam Injil hari ini Yesus menegaskan demikian, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Kata-kata Yesus ini adalah suatu teguran keras yang ditujukan kepada kaum Farisi, tetapi sekaligus juga adalah peringatan kepada para murid Kristus untuk terus-menerus berhati-hati dan waspada terhadap banyaknya pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh kaum Farisi. Dunia yang kita hidupi saat ini juga membanjiri kehidupan kita dengan pengaruh-pengaruh yang bersifat positif maupun negatif. Jika kita tidak berhati-hati, tidak waspada, dan tidak memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang jahat, kita dapat saja terseret ke dalam pengaruh-pengaruh negatif tersebut. Selain itu, apabila ragi kemunafikan kaum Farisi ini terus dibiarkan tumbuh dan berkembang, maka akan menghasilkan suatu masyarakat yang tidak dikehendaki oleh Allah. Masyarakat yang lain di bibir, lain di hati, lain pula di tindakannya. Suatu masyarakat yang rusak cara berpikirnya, rusak moralitasnya, rusak tutur katanya, dan rusak sikap, perilaku, serta perbuatannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus dalam Injil hari ini juga menawarkan kepada kita suatu ragi baru, yaitu ragi Kristus, ragi takut akan Allah. Yesus bersabda demikian, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Takut akan Allah adalah suatu sikap yang mutlak dimiliki oleh setiap pengikut Kristus. Wujud dari takut akan Allah adalah, pertama, menjauhi kejahatan atau takut berbuat dosa, dan kedua, taat melakukan kehendak Allah sebagaimana Kristus taat melaksanakan kehendak Bapanya, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi, hidup takut akan Allah adalah hidup yang menempatkan Allah sebagai yang utama di dalam kehidupan dan penuh hormat kepadanya, yang ditandai dengan takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Allah. Saudara-saudariku
yang dicintai hati kudus Yesus. Gereja adalah ragi Kristus di dalam dunia. Itu berarti setiap pengikut Kristus, baik pribadi maupun komunitas, adalah ragi Kristus di dalam masyarakat. Jika seperti Abraham, kita hidup dengan benar di hadapan Allah, yaitu hidup penuh iman dan taat, serta takut kepada Allah, maka Yesus akan membenarkan kita di hadapan Allah Bapanya. Buanglah ragi yang lama, yaitu kemunafikan yang tidak menyelamatkan. Hiduplah di dalam Roh Kristus, yaitu takut akan Allah. Jauhilah perbuatan-perbuatan tercela dan teruslah mengembangkan ragi kebaikan, kasih, pengampunan, dan damai sejahtera di dalam masyarakat. Kita dituntut untuk hidup dengan baik dan benar sesuai dengan pesan Kristus sendiri, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati.